Yo, what's up guys? Review film gacor ya cuma ada di channel Keduman Review. Kali ini abang akan mereview film yang berjudul FWB. Yo, apa itu FWB? Kepanjangan dari Friend with Benefit. Film ini dibintangi artis ternama seperti si ganteng Bang Justin Timberlake dan si cantik kearab-araban Neng Mila Kunis, yang menceritakan dua orang yang awalnya cuma sebatas hubungan kerja dan berujung menjadi teman dekat. Pada akhirnya mereka pun membuat suatu kesepakatan. Kira-kira apa ya kesepakatannya? Daripada bingung-bingung, kita langsung aja ke reviewnya ya. Dan jika kalian suka pada channel ini, jangan lupa subrek biar kalian gak ketinggalan video keren lainnya dari Keduman Review. Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Dylan yang diperankan oleh Justin Timberlake. Terlihat Dylan sedang meeting dan presentasi di depan teman kerjanya. Tak berapa lama kemudian, Dylan mendapatkan telepon dari pacarnya dan saking semangatnya, Dylan menumpahkan segelas kopi yang mengenai celananya. Dan lucunya, dia pinjam celana rekan kerjanya dikarenakan Dylan telat dengan janji kepada si pacar. Seperti kalian ya, yang kalau udah nggak tepat janjinya bilang lagi OTW padahal masih di rumah. Di waktu bersamaan, scene juga memperlihatkan wanita cantik berparas menggoda. Wanita tersebut bernama Jamie yang diperankan oleh Mila Kunis. Di scene tersebut, Jamie juga sedang menunggu pacarnya untuk ngedate sambil nonton bioskop. Kita kembali ke Dylan yang sudah bertemu dengan si doi dan akhirnya si doi marah karena telat nonton konser band Tabo kesukaannya. Pada akhirnya si doi bilang putus ke Dylan karena telat melulu pas lagi malam mingguan. Di waktu bersamaan, Jamie juga bernasib sama dengan Dylan, diputusin doi dengan alasan mau rehat dulu neng biar hubungan yang gak ngebosenin. Scene pun beralih ke mereka yang sedang curhat dengan temannya dan bertanya kenapa kalau pacaran itu awalnya menyenangkan tetapi berakhir menyebalkan. Cie, udah kayak kata-kata mutiara aja. Dan film Friend with Benefit baru dimulai. Scene diperlihatkan Jamie sedang ganti baju di taksi. Wow, Jamie sedang menuju airport guna menjemput Dylan untuk mengajaknya kerja di perusahaan bernama GK. Posisi yang ditawarkan Jamie kepada Dylan sebagai editor. Disinilah awal mereka berdua bertemu dan terjadilah adegan saling memegangi kertas dengan tulisan Dylan Harper. Lalu Jamie OTW mengantarkan Dylan ke GK untuk interviewnya. Dan scene pun berganti malam sampai pada Dylan telah selesai interview dan Jamie masih menunggunya di luar. Jamie pun mengajak Dylan jalan-jalan sembari nongki-nongki cantik di angkringan New York terdekat. Bisa dibilang Jamie itu kalau di Indo sih namanya calo ya. Setelah nongki-nongki, Jamie mengajak Dylan ke atas gedung yang paling tinggi di New York. Dan Jamie pun masih membujuk Dylan untuk menerima pekerjaan itu dengan memperlihatkan betapa indahnya New York. Tapi Dylan di sini masih berpikir-pikir matang dengan tawaran Jamie. Setelah melihat bintang di gedung tinggi, Jamie mengajak Dylan ke Times Square untuk melihat flash mob dan Dylan pun menerima tawaran Jamie untuk kerja di GK. Scene beralih ke Dylan yang berpamitan dengan rekan kerja lama di mana dia akan pindah ke New York untuk bekerja di GK. Sampailah Dylan di kontrakan dinas yang mewah. Kalau kontrakan dinasnya enak begini mah gue betah. Keesokan harinya Dylan mulai bekerja di GK dan berkenalan dengan salah seorang pria bernama Tommy. Tidak lama setelah ngobrol dengan Tommy, Jamie pun datang membawa kontrak kerja Dylan. Sehabis tanda tangan kontrak, Jamie mengajak Dylan makan siang di kafe pinggir jalan. Mereka berdua pun makan siang bersama sembari berbincang-bincang dan Jamie pun menawarkan Dylan untuk datang ke rumah Jamie karena Jamie sedang mengadakan party dengan temannya. Di sini terlihat Jamie dan Dylan pun mulai semakin dekat dan akrab. Hari demi hari mereka melalui bersama dan mereka berdua pun sudah menjadi teman dekat. Singkat waktu pada malam minggu di rumah Jamie, mereka berdua nobar film drakor. Tidak lama kemudian, Dylan melihat bokong Jamie dan langsung mengajak Jamie buat bercocok tanam. Jamie pun terkejut dengan tawaran Dylan. Lalu setelah debat-debat kecil, Jamie akhirnya mau, tetapi hanya sebatas teman, gak lebih dari itu. Mereka berdua membuat kesepakatan dengan sumpah, cuma bercocok tanam saja, gak boleh baper, gak boleh ada cinta. Oh, jadi ternyata ini arti dari Friend with Benefit. Setelah sepakat, terjadilah adegan bercocok tanam. Keesokan harinya, Jamie datang ke kantor Dylan untuk ngajak JJS sambil ngobrol.
Kemudian Jamie pun meminta maaf, begitupun juga dengan Dylan yang sudah kelewatan udah main ajak bercocok tanam. Gak lama kemudian, habis maaf-maafan, malah hilap lagi mereka berdua. Dylan dan Jamie kembali melakukan adegan bercocok tanam lagi guys. Hari berganti hari mereka lakukan dengan bercocok tanam sampai akhirnya Jamie kegap sama ibunya. Efek kasihkan nih guys, jadi pintu lupa dikunci. Walaupun udah kegap sama ibunya, tapi ibunya Jamie malah mendukung mereka bercocok tanam, tetapi hanya sebatas teman. Sungguh edan kali ya guys ya. Kemudian Jamie memiliki ide untuk mencari pasangan saja dan berhenti sejenak dari bercocok tanam ini. Scene beralih ke taman di mana mereka saling merekomendasikan mana pasangan yang cocok untuk keduanya. Jamie merekomendasikan cewek yang sedang baca buku untuk diajak kenalan oleh Dylan. Namun cewek yang diajak kenalan ternyata udah punya laki dan 3 anak. Apes banget tuh Lan. Dan sekarang giliran Dylan. Dylan pun merekomendasikan cowok yang sedang pegang kopi Starling untuk diajak kenalan oleh Jamie. Kita sebut saja cowok ini si dokter. Jamie berhasil berkenalan dengan si dokter tersebut dan langsung janjian kencan di malam minggu. Setelah berkencan sudah lumayan 3 minggu, Jamie makin akrab dengan si dokter. Kemudian di scene lain, Dylan juga tidak mau kalah. Dia pun berkenalan dengan seorang wanita yang sangat agresif. Tetapi terlihat di situ Dylan tidak nyaman sama sekali dengan wanita itu. Lalu Dylan memutuskan untuk pergi. Di waktu yang bersamaan, Jamie juga sedang berkencang dengan si dokter sampai ke kos-kosan Maerot. Dan terjadilah adu jigong yang berujung dengan bercocok tanam. Singkat waktu, pada pagi hari Jamie pun bergegas untuk mencari sarapan. Tak lama berselang, Jamie pun bertemu dengan si dokter yang terlihat buru-buru. Sebelum pergi, si dokter mengatakan sesuatu kepada Jamie, bahwa dirinya sudah tidak cocok dengan Jamie dan ingin berteman saja. Jamie pun terlihat kesal dan akhirnya putus lagi. Kemudian telepon berdering dan ternyata Dylan menelpon untuk mengajak Jamie pergi ke kampungnya. Dylan juga ingin Jamie membantunya agar mau menemaninya di sana. Awalnya Jamie sempat menolak, namun karena Dylan sudah dianggap seperti sahabat, Jamie pun akhirnya terima tawaran Dylan. Singkat waktu, mereka pun sampai di kediaman Dylan dan Jamie pun terkesan dengan pemandangan pantai di belakang rumah Dylan. Lalu mereka pun bertemu dengan keponakannya yang bernama Sammy. Setelah bertemu Sammy, tak lama kemudian mereka berdua juga bertemu dengan kakaknya yang bernama Annie. Kemudian kakaknya bertanya kepada Dylan, apakah ini gebetanmu? Lalu pertanyaan itu langsung dibantah oleh Jamie dan menjawabnya mereka hanya berteman saja. Setelah mereka berdua berbincang-bincang dengan Annie, tak lama kemudian ayahnya Dylan pun datang. Sama seperti Annie, ayahnya juga mengira Jamie pacarnya Dylan dan kemudian dibantah oleh Jamie bahwa mereka cuma berteman saja. Singkat waktu, malam pun tiba. Jamie yang sedang duduk santai sambil berbincang dengan Annie sedang ngobrol tentang Dylan di saat masih sekolah dulu. Tak lama kemudian Dylan pun datang untuk menyuruh Jamie tidur karena sudah malam. Padahal mah kalah-kalan Dylan aja itu buat minta jatah. Bisa aja Bambang. Dan scene pun pindah ke kamar Jamie. Tak lama kemudian Dylan pun masuk karena menurut Dylan Jamie mengasih kode dengan menggerakkan leher ke kanan dan ke kiri. Padahal menurut Jamie, dia hanya kecapean karena naik pesawat tadi. Jamie pun mengalihkan pembicaraan bahwa dia sedang galau dan meminta Dylan untuk menghiburnya. Lalu Dylan pun menghiburnya dengan berjoget ceria yang membuat Jamie merasa terhibur. Pada malam itu mereka habiskan dengan berjoget-joget ria dan sambil meminum amer cap nenek tua. Setelah mereka merasa sudah agak mabuk, mereka berdua pun rebahan sambil ngobrol. Kemudian terjadilah adegan cocok tanam seru yang kalian tunggu-tunggu. Kemudian scene beralih di mana mereka selesai bercocok tanam. Dylan pun terbangun karena teriakan Annie di luar. Singkat waktu, scene beralih langsung ke malam hari. Terlihat Jamie dan keluarga Dylan dinner bersama. Kemudian di tengah suasana, ayahnya bertanya di mana keberadaan istrinya.
Sebagai informasi saja guys, di sini ayahnya Dilan menderita penyakit kelupaan. Kemudian Dilan pun memberitahunya kalau mereka sudah bercerai 10 tahun yang lalu. Mendengar perkataan Dilan, ayahnya pun langsung pergi dengan wajah sedih. Keesokan harinya Dilan mengajak Jamie untuk jogging ke area Hollywood Sign yang terkenal di LA. Jamie mengajak Dilan untuk melewati pagar pembatas yang ada di area Hollywood Sign. Lalu mereka berdua ketahuan oleh petugas lalu diamankan. Dan terjadilah adegan lucu di mana Dilan dievakuasi petugas menggunakan selimut aluminium. Annie pun tertawa melihat siaran di TV yang memperlihatkan Dilan dibungkus menggunakan aluminium. Setelah mereka saling mengejek, Annie pun memberitahu Dilan kalau Dilan cocok dengan Jamie sebagai pasangan. Namun Dilan membantahnya karena mereka hanya berteman saja. Di tengah perdebatan mereka, tak mereka sadari Jamie yang sedang bermain dengan Sammy tidak sengaja mendengar perdebatan mereka. Dilan terus membantah perkataan Annie yang menginginkan mereka pacaran karena menurut Dilan, Jamie masih kacau pikirannya dan tidak ingin ada hubungan pacaran. Mendengar perkataan Dilan, Jamie terlihat kecewa. Kemudian scene beralih pada saat malam hari. Tiba-tiba Jamie keluar dan meminta izin untuk pulang karena ada urusan mendadak. Dilan pun terkejut mendengarnya sembari bingung karena tiba-tiba Jamie meminta pulang kepadanya. Singkat waktu, hari demi hari Dilan berusaha menghubungi Jamie, namun Jamie selalu menghindar dari Dilan. Jamie masih kecewa dengan perkataan Dilan waktu itu. Dan pada akhirnya, Dilan bertemu dengan Jamie di tempat biasa merenung mereka di atas gedung. Dilan bertanya pada Jamie apa yang sebenarnya terjadi. Jamie pun menjawab kalau dia tidak suka dengan perkataan Dilan yang memanfaatkannya hanya untuk bercocok tanam. Lalu Jamie pun kesal dan pergi meninggalkan Dilan. Scene beralih ke tempat kerja Dilan dan Jamie pun bertemu Dilan karena ada urusan pekerjaan. Namun mereka berdebat lagi dan akhirnya Dilan pun memutuskan hubungan mereka sebagai teman. Scene beralih ke Jamie yang sedang curhat dengan ibunya. Menurut ibunya, Dilan adalah laki-laki yang baik untuk Jamie dan mereka terlihat cocok menjadi pasangan kekasih. Dan kemudian Jamie pun memeluk ibunya. Scene beralih ke Dilan yang menjemput ayahnya di bandara, kemudian mereka makan siang sambil ngobrol masalah Dilan dan Jamie. Ayahnya Dilan setuju kalau mereka berdua pacaran dan menyuruh Dilan untuk memperbaiki hubungan mereka berdua. Lalu Dilan pun mendapatkan ide untuk pertemuannya dengan Jamie. Singkat waktu, terlihat Jamie sedang menunggu ibunya sembari bertanya di mana keberadaan ibunya yang tidak kunjung datang-datang. Tak lama berselang, ternyata ini rencana Dilan dengan menyiapkan flash mob untuk Jamie. Dilan pun akhirnya mengutarakan cinta kepada Jamie dan mereka pun hidup bahagia. Oke guys, mungkin sekian dulu untuk review kali ini. Menurutku film Friend with Benefit ini sangat cocok untuk kalian yang masih menjalin hubungan dengan pasangan kalian dengan sebutan gebetan. Hubungan hanya sebatas gebetan itu tidak akan berjalan dengan baik, maka dari itu cepat-cepatlah tembak gebetan kalian dan kalau bisa sampai ke jenjang pernikahan. Mungkin segitu dulu untuk kesimpulan dari gua. Keduman Film pamit and see you di next review lainnya. Bye bye.